HP ini bagus, tapi ada yang kurang. Welcome to Tech Tech Channel. Jadi hari ini gue mau nge-review Poco M6 Pro. Sebenarnya handphone ini tuh nggak terbilang baru. Kenapa gue review? Karena untuk harga 2,8 juta, dia kasih spek yang cukup menggiurkan. Refresh rate 120 Hz, charging 67 Watt, layar AMOLED, dan kameranya 64 megapiksel. Pakai OIS lagi. Tapi nanti kita akan lihat apakah too good to be true itu. Prosesor yang dipakai Helio G99 Ultra. Sebenarnya untuk harga segini tergolong cukup bagus, tapi mainstream aja. Jangan bingung sama kata-kata ultranya. Sebenarnya dari segi performance itu sama-sama aja kayak G99 biasa. Cuma perbedaannya ada di segi kameranya. RAM-nya udah cukup oke, ada di 8 GB. Storage-nya gede di sini, 256 GB. Kalau buat baterai sih standar aja ya di 5000 mAh. Oke, sekarang gua akan langsung coba buat ngecas aja. 234 ada di 37%. Oke, sekitaran segitu. Apakah gue suka sama desainnya? Ya kalau boleh jujur sebenarnya gue sangat biasa aja dengan desainnya ini. Tapi yang gue kurang suka sebenarnya dengan bahannya yang glossy. Karena efek dari bahan glossy ini tuh bikin sidik jari tuh gampang jiplak. Jadi berasa kotor gitu. Ditambah rada licin memang ya ini handphone. Solusinya ya tinggal pakai in case sih sebenarnya. Untuk handphonenya untungnya nggak terlalu berat, jadi so far masih nyaman. Karena bentukannya itu kan kotak banget ya. Iya, waktu digenggam sih gua nggak terlalu nyaman. Ini untuk SIM tray-nya, lu bisa pakai dual SIM atau satu SIM card plus SD card. Handphone ini tuh cuman bisa sampai 4G ya, jadi belum 5G. Sebenarnya menurut gua sangat-sangat diwajarkan untuk handphone masih kelas 3 jutaan ke bawah kayak gini. Plus masih belum banyak wilayah yang udah support 5G kan. Untuk port jack di handphone ini masih ada. Plus mereka punya IR Blast, jadi kalau misalnya lu mau pakai buat jadiin remote, bisa. Gue demen sama bezelnya karena tipis dan simetris juga. Oke, sekarang udah di jam 3.14 dan udah 100% ya. 34 lah ya. Emang kalau wattnya gede, ya memang memicu lebih hangat sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah enak bang dipakai sehari-hari? Gue pribadi bilang ini lebih dari cukup bahkan. Kalau untuk tampilan UI, gue sih no problem. Gue aman-aman aja. Cuman yang gue kurang suka sebenarnya karena bloatware-nya banyak banget cuy. Jadi berasa kayak rame aja gitu. Tapi buat ngetik-ngetik, haptics-nya gue cukup oke. Walaupun memang berasanya tuh kayak tipis-tipis gitu. Mereka bisa atur sih untuk haptics-nya, lo mau sekencang apa. Buat kalian yang suka pakai untuk split screen, ya karena RAM-nya 8 GB juga, so far gue coba aman-aman aja. Kemarin gue sempet coba nih, Notes di Spark 20 Pro Plus itu gue split screen dan gak bisa ternyata. Untungnya di M6 ini bisa ya. Dan buat lo main sosmed, scroll IG, YouTube, TikTok, buat gue ya udah sangat aman. Kenapa? Karena memang refresh rate-nya mereka juga 120 Hz coy. Tapi biar irit, mendingan lo pakai yang adaptif aja ya. Untuk lock screen-nya mereka di sini pakai Face ID sama fingerprint di bagian dalam. Menurut gue udah oke ya, AMOLED dan udah ada fingerprint nih. Terakhir NFC bisa. Selanjutnya buat kalian pengguna handphone nonton drakor ya, nonton YouTube seharian, apakah enak nih bang? Seperti yang tadi gue bahas, bezelnya tipis dan simetris. Menurut gue ini nyaman banget buat dilihat karena berasa luas aja nontonnya. Ditambah secara kualitas juga udah oke karena udah AMOLED ya. Buat kalian yang suka nonton Netflix, ini udah Widefine L1. Yang artinya kalian bisa playback filmnya itu Full HD. Speakernya udah stereo, jadi buat nonton langsung dari speakernya langsung harusnya aman-aman aja. Plus volumenya juga cukup kenceng kok. Foto atau videonya gimana bang? Bagus nggak? Nah ini nih yang seru dan gue pengen banyak bahas. Iya, tadi kan gue bilang kan, wih ini udah pakai OIS dan 64 megapiksel. Oke, dan akhirnya kita coba. Kalian lihat dulu deh foto-fotonya. Menurut gua, untuk dari segi fotonya dibilang jelek banget, ya mungkin enggak lah ya. Tapi dari segi processing videonya ini tuh warnanya tuh ngebusnya tuh cukup lebay menurut gue ya. Cuman yang gue bingung untuk fotonya di dalam kondisi yang seterang ini pun masih memungkinkan untuk objek itu ngeblur. Untuk foto di dalam ruangan, lebih nggak bagus sih menurut gue ya. Pas dicobain untuk kamera zoomnya juga nggak setajam itu ngerasanya. Oke, ini untuk kualitas video dari Poco M6. Menurut kalian gimana dari segi suara dan dari segi visualnya? Ini suaranya langsung gue ambil dari handphonenya juga. Menurut gue rada sayang karena resolusinya cuma di 1080 60 fps. Kalau buat videonya entah, buat gue sangat amat tidak rekomen sih. Gue nggak ngerti ya kenapa videonya itu tuh kayak delay. Apakah itu karena OIS-nya kah atau karena apanya, nggak paham. Tapi nggak nyaman jadi pakainya. Oke, ini untuk videonya yang menurut gue rada zoom ya. Tangan gue udah sampai pojok nih. Susah banget. Ya, jadi secara tampilannya memang nggak
Videonya ini nggak wide sama sekali. Kayak ini kondisinya kalau lagi jalan. Dan itu ada banyak motor, cukup berisik. Tapi kalian masih bisa dengar suara gue dengan jelas atau enggak? Oke, secara dynamic range-nya ya di sini kalian bisa lihat juga. Untuk awannya masih berasa sedikit ya, memang di sini sangat over ya. Pada intinya, gue sangat amat tidak rekomen kalau lu pakai handphone ini untuk foto atau video. Yang terakhir kita akan coba untuk main game. Kalau dilihat dari spek sih harusnya aman banget buat main game. Yaudah kita langsung cobain aja deh. Game pertama kita langsung gas Genshin Impact aja. Nah, dari yang terberat dulu aja nih kita coba lihat. Gue dari tadi udah main sekitar 10 menitan. Oke, suhunya di sini sekarang ada di sekitar 36-an. Sebenarnya nggak bisa dibilang adem juga, tapi waktu gue pegang sih belum yang hangat gimana sih. Oke, di sini gue mau kasih lihat dulu untuk grafiknya. Grafik di sini gue pakai yang sedang, tapi memang udah cukup lumayan berat. Tapi nggak apa-apa, gue pengen coba push aja. Kira-kira dia masih oke apa enggak. Pasti sebenarnya ada patah-patah nggak? Ya ada lah pasti ya. Cuman pengen lihat separah itu sampai nggak bisa dipakai atau enggak. Untuk frame drop ada tapi sedikit aja. Dan gue masih ngerasa masih lancar. Untuk penurunan baterainya sih udah turun ya 2 ya. Sekarang udah 95%. Tadi gue sempat kayak ngerasa frame dropnya turun parah banget sih. Entah itu kenapa ya. Let's go! Ya, selesai. Oke, good. Next. Ya, kepake. Oke, let's go. Ini aja. Ya. Ini dulu. Aja lo. Sep. Lo. Kan tuh. So far sangat playable ya menurut gue ya. Main di grafik sedang. Sekarang kita lihat. Ini udah 93% di jam 3.54. Oke, naik dikit ya dia. Sekitar naik ya 1 derajatan lah. Di sini gue coba akan main pakai grafik yang high ya. Let's go. Oke, sekarang udah turun 1% lagi. Bener-bener nggak ada patah-patah, bahkan sih gue ngerasanya ya pakai handphone ini. Main di frame rate tinggi, di grafik yang tinggi pun masih sangat-sangat oke. Menurut gue enak juga karena speakernya stereo. Kenceng juga secara volume ya. Langkah kanan kirinya itu berasa banget jadinya. Even though kalian nggak pakai headset ya maksudnya. Maka berasa banget nih suara kiri, suara di kanannya. Oke, udah kelar game gua. Sekarang baterainya di 90 di jam 4.06. Belum yang panas ya. Lanjut. Untuk grafiknya pas dibuka di sini di high, tapi kita akan pakai super dan ultra. Ya jauh lebih smooth. Cuma berasa kayak berasa patah-patah guys ya. Padahal tuh sinyal gue masih aman banget. Ini memang patah-patahnya kayak karena itu deh. Nggak terlalu bisa dia kayaknya main di sini. Kita turunin aja kali ya. Turunin di high, super high mungkin. Ya, di sini sih sekarang di 89 baterainya di jam berapa tuh? Jam 4.11. Nah, kenapa ya main di sini juga masih ada berasa sedikit patah-patahnya gitu. Frame dropnya berasa banget. Kan kayak nggak sesmooth itu gue berasanya. So far secara suhu gue masih ngerasa sangat aman. Ya walaupun dari tadi kita udah main nih sepanjang itu, gue merasa sangat aman. Ya. Di sini kayak masih rada nge-lag ya, jadi mungkin gua akan coba turunin ke high ya, frame rate yang high aja. Nah kenapa ya? Maksudnya, nggak kalau itu actually itu sinyal sih. Kenapa ya? Ini nggak tahu, ini tuh suka nggak ke ini juga. Tadi kursornya ya tadi. Tangan gua basah atau gimana? Oke, udah berjalan 10 menit di sini. So far gue berasa juga masih belum sangat itu, masih sama-sama aja kayak yang tadi. Baterai sekarang udah 87% ya. Ya, sama. Ini suka nge-lag gitu ya. Gue ngerasa sinyal gue aman di sini gitu. Nah, itu masih misteri ya.
Kalau memang karena handphonenya sayang sekali karena grafiknya udah gue taruh yang di rekomendasi dari mereka bahkan. Nih gue main tadi 13 menit, baterainya sekarang ada di 86. Dari awal yang gue main Genshin sampai yang di sini, baterainya cukup oke ya gue ngerasanya ya. Oke, untuk suhunya terakhir masih kurang lebih cukup stabil ya gue ngerasanya ya. Oke, untuk bagian belakangnya juga sama kurang lebih. Juga bisa katakan untuk suhunya masih sangat aman untuk main game. Kesimpulannya buat handphone ini bagus banget kalau lu mau pakai buat hari-hari, bahkan gue bilang lebih dari cukup. Buat entertaining, aman dan enak banget. Segi suhu juga gue ngerasa handphone ini cukup bisa ngejaga dengan baik ya. Bahkan kalau lu mau pakai buat main game juga masih recommended buat di harganya. Buat foto video, banyak handphone di kelas gini yang lebih baik kualitasnya. Kalau kalian punya pendapat lain soal handphone ini, langsung aja tulis di kolom komen. Kalau misalkan juga punya kritik sama video gue, juga boleh tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.